warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Arsalahu bil huda wa dinil haq. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa wal istifadah wal hassa bitamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa sawabih wa qurbih birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah kajian subuh setiap minggu pertama di Masjid Al-Mujahidin dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, amin. Dan tidak kalah pentingnya kita masih diberikan nikmat panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah berikan dapat kita fungsikan untuk selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang telah merubah dunia ini minaz zulumat ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya. Cahaya itu tidak lain adalah ajaran Islam, risalah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107. Tidaklah engkau ya Muhammad, kata Allah dalam Al-Qur'an, diutus ke alam dunia melainkan menjadi rahmat dari seluruh alam semesta. Ibu-ibu yang hadir, yang selalu cinta dengan ilmu, insyaallah hidupnya berkah. Insyaallah ibu-ibu yang hadir dengan cinta ilmu dimudahkan masuk surga. Segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk juga bapak-bapak yang hadir pada kajian subuh sudah melawan hawa nafsunya. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sebab masuknya surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang hidupnya selalu difokuskan untuk meniti mencari ilmu, maka orang itu, kata Nabi, bakal dimudahkan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Bahkan setelah ikut kajian kita selesai dari majlis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Haji Mahfud beserta ketua masjid, yaitu Bapak Haji ini mana nih ketua masjidnya? Belum datang ya. Ya. Mudah-mudahan yang sakit hari ini disembuhkan penyakitnya oleh Subhanahu wa taala. Yang tidak hadir ini hari ini mudah-mudahan ada kajian selanjutnya, insyaallah kita bisa hadir. Karena orang yang udah mati ketika ditanya dia pengen balik ke dunia, yang dia rindukan bisa hadir ke majelis ilmu. Makanya beruntunglah kita masih diberikan hidup, masih diberikan sehat, masih meluangkan waktu kita melawan hawa nafsu, bisa hadir ke majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan buka kitab Riyadhus Shalihin, halaman di kitab saya 267. Babu husnil khuluq. Bab menerangkan tentang pentingnya memiliki akhlak. Nabi diutus ke alam dunia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya
Rasulullah itu diutus ke alam dunia, yang pertama kali yang beliau benahi adalah akhlak. Bukan iman, bukan ilmu, bukan ibadah. Ya. Jadi Nabi itu diutus yang pertama kali buistu li utammima makarimal akhlak. Jadi persoalan akhlak ini persoalan yang sangat urgen, persoalan yang amat penting dalam kehidupan seorang muslim. Innamal umamu, sesungguhnya satu umat, satu bangsa, apabila di tengah bangsa itu sudah rusak akhlaknya, sudah bejat moralnya, maka bangsa itu, negara itu bakal hancur. Sayyidina Ali mengatakan, Sayyidina Umar mengatakan, apabila satu bangsa dipegang oleh para pengkhianat bangsa, itu Sayyidina Umar itu mengatakan, seorang khalifah, maka negara itu bakal hancur. Nah, termasuk Indonesia ini kita lihat nadanya bakal hancur kalau terus dipegang oleh para pengkhianat bangsa. Mudah-mudahan kita doakan 2024 akan muncul pemimpin yang amanah, pemimpin yang jenius, bukan yang ambisius. Itu kembali kepada suara kita semua. Kalau pengen negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun warabun gopur, seperti yang telah dibangun oleh Rasulullah, tidak ada konflik ya di tengah masyarakat ketika Nabi menjadi pemimpin. Dan ketika Rasulullah wafat, Nabi tidak langsung dikuburkan. Para sahabat bicara tentang politik untuk melanjutkan estafeta perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini sebagai pengikut dan umatnya harus terus memperjuangkan ajaran Rasulullah di muka bumi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati sebelum kita membela agama Islam, mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, Allah memuji dari 124 ribu nabi, ada mengatakan 313 ribu nabi, tapi nabi yang wajib kita imani 25 orang nabi, dari Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu yang dipuji oleh Allah dari 25 nabi, apa? Wa innaka la ala khuluqin azim. Itu connect hadis tadi dengan ayat ini. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad, aku utus ke alam dunia, la ala khuluqin azim, di atas budi pekerti yang sangat agung, di atas budi pekerti yang sangat tinggi. Jadi makhluk Allah yang paling mulia di dunia, yang mengalahkan para nabi, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita menjadi umatnya. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Bayangkan, Nabi Musa aja pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Nuh pengen jadi umat Nabi Muhammad. Ya. Nah, begitulah Allah sudah memujinya. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas budi pekerti yang sangat agung. Kemudian ayat berikutnya, wa qala ta'ala, surat Al-Imran 134. Ini lanjutan dari kalimat wasari'u ila akhiril ayat. Di antara ciri-ciri orang yang takwa, yang bakal disiapkan surga, adalah yaitu wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas. Minimal ada dua. Allah sudah mempersiapkan surga dengan catatan kita memiliki dua aspek. Aspek yang pertama, wal kaziminal ghaiz, yaitu kita mampu mengendalikan emosi dikala kita bisa meluapkan emosi kita. Rasulullah ketika dia berdakwah di Taif dengan harapan di sana banyak saudaranya, pemiliknya yang ada di negara Taif,
Nabi tidak mendapatkan sambutan dakwahnya, melainkan Nabi dapat sambitan dengan batu. Sampai Nabi berlumuran darah. Kalau manusia biasa itu nggak bakal sanggup, Bu. Sampai pada saat itu Jibril datang, wala saufa yu'tika fatardo ya Muhammad. Mau nggak aku bantu? Pasti Allah redho. Karena saya tahu, kata Jibril, engkau sedang ditimpain pakai batu oleh orang-orang Taif sampai berlumuran darah. Mau nggak dibantu, kata Jibril? Apa jawaban Nabi? La ya Jibril. Nggak usah Jibril, itu kan kaki udah rumendah. Tidak ya Jibril. Ini memberikan pelajaran buat kita, para dai, para kiai. Nabi itu jalan kaki dakwanya. Paling banter naik onta. Disambitin dia nggak takut. Berapa orang Taif yang banyak nyambitin Nabi sampai lumuran darah. Malahan Nabi doain, saudara. Apa doa Nabi? Allahumma digomi fa innahum la ya'lamun. Wahai malaikat Jibril, nggak usah dibantu. Saya hanya berdoa itu orang Taif, anak cucunya, generasi yang akan datang, insya Allah kenal ajaran Islam. Inilah dakwah Nabi yang tidak pernah mengkedepankan emosi, tapi Nabi bisa wal kaziminal gaiz, mampu mengendalikan emosi. Hidup kita di tengah zaman now akan banyak emosi-emosi yang bakal bermunculan. Apalagi sekarang tahun-tahun politik, antara satu pilihan dengan pilihan lainnya saling emosi. Kemarin saya buka subuh-subuh jam 3 semalam, Panji Gumilang telah mati. Waduh, saya share teman, alhamdulillah Pak Ustaz. Wah, ada. Saya ketemu tadi pagi saya di Anyer tadi Pak, kebetulan bawa jamaah satu bus ibu-ibu 50 orang dengan ustadznya ada 4. Saya ketemu jadi itu gimana, udah berita Panji Gumilang meninggal, hoak. Waduh Pak, bayangkan zaman hoak sekarang. Makanya jangan pernah percaya dengan LSI lembaga survei, apalagi yang dibayar, saudara. Betul nggak? Oh, semuanya orang. Kata Nabi, ingat, di akhir zaman ada 2 tantangan kita umat Islam. Apa itu? Fitnatul mal, yaitu tantangan kita adalah harta, jabatan. Yang kedua, fitnatun nisa. Yang kedua adalah tantangan kita adalah wanita, kata Nabi. Maka Nabi Muhammad itu sangat sayang dengan wanita. Kenapa? Andaikan Rasulullah tidak hadir ke alam dunia, tidak mungkin ada wanita. Terbukti pra-Islam itu orang-orang masyarakat Arab jahiliyah, sebelum datangnya ajaran Islam, mereka membunuh wanita. Kelahiran wanita menjadi aib. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadzim. Apabila diberitakan perempuan mereka, istri mereka lahir anak wanita, pucat lakinya. Mereka bersembunyi dari masyarakat karena ada berita istrinya meninggal, melahirkan seorang wanita. Betapa hinanya, betapa bejatnya itu kondisi pra-Islam. Beruntunglah ibu-ibu Nabi Muhammad lahir. Amin. Makanya ibu-ibu yang paling gampang masuk surga. Apa yang pertama? Apabila seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, apabila seorang wanita mengerjakan puasa di bulan Ramadan, apabila seorang istri taat sama suaminya, ya Bu, wa ata'at jaujaha wa hafizat farjaha, apabila wanita mampu mengendalikan kemaluannya, dakhalatil jannah min ay abwabin syi'ti. Wahai wanita-wanita yang model begitu, silahkan masuk surga. Pilih surga mana yang kalian mau. Amin ya robbal. Ada kira-kira wanita zaman sekarang yang model begitu, Bu? Laki pulang dari mana-mana, kadang-kadang wanita cemberut. Tanggal 1 masih senyum nipu, ntar tanggal 10 udah pada manyun. Ada kira-kira ibu-ibu model begitu, Bu? Yang mana kira-kira? Mudah-mudahan di sini nggak ada, ya Bu. Kita ikuti akhlak Nabi, dan bapak-bapak ikuti juga akhlak Nabi, karena ini bulan akhlak, bulan akhlak, bulan Maulid, bulan akhlak. Ya,
Mudah-mudahan kita introspeksi akhlak kita. Di sini dikatakan wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol. Dari Anas bin Malik, siapa Anas? Khodamnya Rasulullah, asisten Rasulullah. Dia punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ibunya siapa? Ummu Sulaim. Satu ketika Nabi pulang kelelahan habis berdakwah, dia mampir di rumah Anas bin Malik, qailulah. Apa itu qailulah? Tidur sebelum johor, itu disunahkan, Bu. Jadi bapak-bapak pulang dari mana-mana jam 11 boleh tidur nyelenyap sedikit. Untuk apa? Ikuti Nabi, qailulah sebelum johor, boleh, Pak. Tapi tidur pada subuh nggak ada anjurannya. Fatimah jangan tidur. Emang apa? Rezeki kamu dipatok ayam, bahasa kitanya gitu. Maka kita insya Allah nggak tidur sampai Isra. Amin ya Rabbal. Siapa yang tidak tidur habis sholat tahajud, disambung sholat subuh, disambung kita ngikut kajian, disambung kita sholat Isra, maka orang itu dapat pahala seperti meraih pahala haji dan umrah tammah. Amin. Amin ya Rabbal. Jadi enak, Bu. Nah ketika Nabi tidur, Nabi, Bu, keluar keringat, saking capeknya, suasana terik panas. Itu keringatnya oleh Ummu Sulaim diambil wadah, ditadangin, Bu. Habis ditadangin turun keringat Nabi, tak lama kemudian Nabi bangun dari tidurnya. Ya Anas, kata Nabi, tadi ibumu ngapain ya? Itu ya Rasulullah, ibu saya tadi ada keringat kamu, keringat engkau ditaruh di wadah, terus dijadikan semacam minyak wangi, Bu. Nah, itu keringat Nabi itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Bayangkan, Pak. Nah, di sini ada di dalam hadis ini, Bu, ya. Kita lihat bagaimana pribadi Nabi. Karena Rasulullah ahsanan nasi khuluqa. Adalah Nabi itu manusia yang paling mantap apanya? Bentuk kepribadiannya. Ya. Jadi pantas kalau ulama mengatakan Muhammadun basarun lakal basari, Muhammadun hajarun lakal hajari. Itu kata ulama, Muhammad itu memang manusia, tetapi dia manusia tidak seperti kita. Dia itu dapat wahyu dari Allah, kita tidak dapat wahyu. Betul nggak, Bu? Muhammadun hajarun lakal hajari. Muhammad seperti batu, tetapi Nabi Muhammad batunya inten emas permata. Kalau kita batu koral, saudara, yang satu truk 2 juta. Paham tuh, Pak? Kita batu koral, dia batu inten emas permata. Coba bayangkan, sekali-kali mampir, Pak, di toko emas inten permata, mahal itu harganya, sampai 60 juta, 1 miliar. Jadi Nabi Muhammad itu memang manusia biasa, tetapi tidak seperti kita. Contoh Nabi, keringatnya aja, Bu, seperti minyak wangi. Ini diterangin nih dari Anas, ma masastu dibajan wala hariron alyanu min kafi Rasulillah. Satu ketika Anas bin Malik, ini tentang pribadi Nabi nih, Bu, ya. Maka kita supaya cinta tahu pribadi Nabi. Orang kalau mencari pemimpin, lihat latar belakangnya dia dulu. Ya, masa lalu lihat nih. Ada apa itu namanya? Sebuah biografi. Jadi ibu jangan sembarangan nyoblos nih. Udah ketahuan pemimpin brengsek, ibu coblos, ikut jadi brengsek, Bu. Dan ibu akan bertanggung jawab. Saya pernah melihat Dr. Quraish Shihab, siapa orang yang mendukung pemimpin zolim, malahan menjadi tim suksesnya, dia bakal sengsara di negeri akhirat. Ayo, denger nggak? Oi, denger. Yang pura-pura budek, Bu. Ini ada orang, Ustadz, itu mah urusan politik. Politik itu dari masjid. Kalau ente bilang haram bicara politik di masjid, ente sudah terdoktrin dari Dr. Sinogronyo, anti politik. Itu aliran liberal supaya umat Islam itu nggak berpolitik. Kalau ibadah diantepin, bicara politik diserang oleh Belanda. Nah, sekarang Belanda hitam banyak di Indonesia, saudara. Paham maksud saya? Mudah-mudahan kita paham, Bu. Nah, Rasulullah itu bukan manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa, dapat mukjizat dari Allah, dapat wahyu dari Allah.
Makanya kata Nabi, baik-baik, nanti setelah aku wafat akan muncul 300 orang yang mengaku dirinya annahum nabiyan, bahwa nanti setelah Rasulullah wafat ada orang-orang yang ngaku-ngaku nabi. Kira-kira kalau Nabi Muhammad menjadi khatamun nabiyyin, penutup daripada nabi, ada nggak lagi nabi? Nggak ada. Buktinya kemarin ada Al-Musaddiq, mantan pemain bulu tangkis, dia ngaku nabi. Bahkan dia pernah mengatakan dirinya, mendeklarasikan dirinya pernah mendapat wahyu di Gunung Bunder. Di mana, Bu? Gunung Bunder sono, ya, daerah Curug. Mana ada Jibril datang ke Gunung Bunder? Ya, Bu. Bayangkan. Udah gitu dia makan Pocari Sweat. Mana ada Nabi minum Pocari Sweat tuh. Udah gitu ditangkap oleh Polda Metro lagi. Nabi ditangkap, hebat banget tuh Polda Metro. Di dunia nggak ada polisi yang hebat kecuali polisi kita, bisa nangkap Nabi. Belum lagi ada lagi Nabi Sayuti, ngaku Nabi juga, tukang cukur dari Rancak Ekek itu Bandung, tukang cukur jadi Nabi. Itu pengikutnya aneh, ada aja, Bu. Belum lagi ada Nabi namanya Tukimin, ya, antara Cirebon Kuningan, Nabi namanya Tukimin. Anehnya banyak pengikutnya. Di antara ajarannya, sampean kalau pengen masuk surga, sampean nggak usah sholat, sampean nggak usah puasa, yang penting sampean bayar infak. Banyak orang-orang bodoh, Bu. Mudah-mudahan nggak ada muncul nabi baru sekarang, Bu, ya. Mudah-mudahan, ya. Nah, yang kita waspadai sekarang itu pemerintah Cina udah buat Quran yang dibuat oleh Cina nanti bakal beredar kemari. Baik-baik, Ibu. Itu Quran mirip kayak Quran yang cetak oleh Departemen Agama. Kalau kita nggak belajar Quran, nggak belajar artinya, nggak belajar lughahnya, nggak belajar ma'aninya, nggak belajar tafsirnya, bakal hancur generasi anak kita nanti. Naudzubillah min. Maka kita, ya Allah, jangan sampai anak saya hancur akidahnya, jangan sampai anak saya hancur moral dan akhlaknya. Amin ya robbal. Ibu-ibu yang berbahagia, Nabi itu tadi oleh ibunya Anas diapain keringatnya, Bu? Ditadangin seperti ada botol minyak wangi. Ya, terus apa yang terjadi? Di sini kata Anas bin Malik, aku nggak pernah megang tangan siapapun. Bahkan kata Anas, seluruh para sahabat Nabi aku pernah salaman, tapi ini begitu aku salaman dengan tangan Nabi, di mana tangan Nabi lebih halus dari sutra. Bu, tangan Nabi lebih apa? Halus dari sutra. Tangan ibu gimana? Kasar. Apalagi dulu nyuci pakai penggilesan, lebih kasar. Masak, segala macam, ngegosok, meres. Ya, sekarang udah mending ada mesin cuci, Ibu, ya. Tinggal ngejembreng doang. Nah, orang dulu, Pak, pada macul. Tangannya kasar. Abu Tolhah tukang macul. Apa kata Nabi? Inilah tangan yang kasar, yang macul di kebun, menjadi saksi yaumil kiamah. Maka bapak kalau cari nafkah sampai kasar tangan bapak, naik motor burak biar kasar, salaman bininya, bang kasar, lu jangan belagu. Kemarin Ustadz bilang tangan gua kasar calon sorga. Amin ya robbal. Ya Allah, itu halalan thayyibah, Bu, ya. Nah, udah gitu Nabi, Bu, apa tadi dikatakan? Aku nggak pernah menyentuh tangan, seluruh tangan para sahabat, kecuali ketika aku menyentuh tangan Rasulullah, yaitu di alyanu min kafi Rasulillah, yaitu sangat lembut tangan Rasulullah, Bu, lebih lembut dari sutra. Tangan ibu kasar, tangan bapak kasar, ya Pak. Tuh, itu tangannya aja, Bu, lembut. Kemudian disambung, wala samamtu raihata gat atyabu min rahati Rasulillah. Kata Anas bin Malik, ketika Nabi tidur di rumahku, aku buktikan keringat Nabi itu wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi. Hei, keringat Nabi apa, Pak? Wangi. Keringat ibu? Jujur, Bu, Bu apak, walaupun pakai apa tuh? Ya, dia dohoran tetap Bu apak, Bu. Man sebentar doang, kondangan, wangi, pulang kondangan kena keringat. Lah Bu apak lah, emang kita mah keringat apak semua. Betul, Bu? Itulah akhlak, itulah kepribadian Rasulullah. Ahsanun nasi khalqan. Allah ciptakan Nabi Muhammad kepribadian yang berbeda dengan kita. Keringatnya Rasulullah wangi.
Apalagi di situ dikatakan walaqad khadamtu Rasulullah asrasinin. Anas bin Malik pernah menjadi khadam, asisten Rasulullah asrasinin 10 tahun. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Pamaqala liqat upin, pamaqala liqat upin. Nabi enggak pernah berkata kalimatnya up, bahasa Arabnya up, bahasa kitanya cih, atau melecehkan pekerjaan-pekerjaan yang belum dikerjakan oleh Anas. Dia Nabi itu enggak pernah marah kepada Anas. Nabi enggak pernah marah kepada pembantunya. Hari ini Nas kerja apa kau? Enggak pernah nanya. Nabi saking jujurnya memberikan kebebasan kepada Anas sesuai dengan kemauan Anas, Bu. Nabi itu. Nabi memberikan kebebasan kepada asistennya. Kalau kita pembantu, ya. Kalau ibu kan begini, sini. Hari ini kamu nyuci. Habis nyuci jembrengin, habis itu gosokin. Jangan lupa masak sayur. Wah, ada berapa poin. Begitu ibu pulang, mana cuciannya? Wah, dimaki-maki tuh pembantu. Ada nggak zaman sekarang gitu, Bu? Ada kira-kira? Ibu pernah maki-maki bantu? Ngaku akhlak Rasulullah, tapi dia masih sering mencaci maki seorang pembantu. Ayo, introspeksi. Bagus nggak di ngaji? Bagus nggak? Woi, bagus nggak? Bapak jadi driver, bapak bosnya. Jangan pernah mencaci maki driver. Kalau nggak driver, bapak nggak akan bisa. Itulah akhlak Rasulullah, dia menghargai anak buahnya, asistennya. Nggak main gampar aja. Kemarin ada yang gampar itu, menteri digampar sama jenderal. Aduh, naudzubillah, ya. Mana akhlak Rasulullah? Kita cari pemimpin seperti akhlak Rasulullah. Amin. Amanah, cerdas, jujur, ya, kagak pernah emosi. Itu wal kadhiminal ghaiz, nggak pernah emosi, ya. Wal afina anin nas. Sifat Nabi itu pemaaf. Sifat Nabi apa? Pemaaf, nggak pernah marah. Nih, apapun yang belum dilakukan oleh Anas selama 10 tahun, Nabi nggak pernah marahin Anas. 10 tahun loh, Bu. Kira-kira Bapak gimana? Pernah nggak marahin anak buah Bapak? Waduh, inilah akhlak Nabi yang perlu kita pantulkan dalam kehidupan kita. Kemudian wala qala li syai'in fa'altu. Hei Anas, ngapa ini belum kerjain, ya? Kemudian wala li syai'in lam af'alah. Ala fa'alta kaza, muttafaqun alaih. Nabi intinya kagak pernah ngomelin pembantunya hatta sekalipun salah. Piring pecah. Kedengaran nama Nabi, Nas, apa itu? Piring pecah ya Rasulullah. Silahkan buang Nas, nanti kita ganti yang baru. Umpamanya di ibu ada pot yang mahal, pajangan mahal, pecah disenggol oleh pembantu ibu. Kira-kira ibu marah apa diem? Jujur. Malah belinya 10 juta itu. Kesenggol, ibu marah apa diem? Diem di sini. Ntar mah dimaki-maki aja sono mah. Nah, inilah Bu akhlak Nabi kita angkat, ya. Nah, satu ketika Nabi mau perang, kata Nabi, wahai para sahabat, Sayyidina Ali kita jadikan Roisul. Rois itu artinya pemimpin perang. Kata sahabat, dia sedang sakit ya Rasulullah. Nih Pak, begitu ngedenger Ali sedang sakit, ayo sekarang juga ngapain kita ziarah, nengokin Ali, karena sebentar lagi ada perang, kata Nabi, perang Khaybar. Terus sampai Nabi di rumah Ali sedang apa, Bu? Sedang panas dingin, sedang meringkuk. Nabi langsung apa? Falamma dakhala ala baiti Ali, ketika Nabi melihat masuk ke dalam rumah Ali, wa huwa marid, Ali sedang sakit. Apa yang dilakukan Nabi? Pabasaqo Rasulullah. Nabi keluarkan ludahnya, Bu. Ludah Nabi dikeluarkan. Ali sedang sakit mata, Bu. Apa ludahnya? Dioles. Habis dioles, kemudian hilang penyakitnya. Ini kan lebih hebat dari dokter, Bu. Penyakit mata yang udah diderita oleh Ali, begitu pakai ludah Nabi hilang, Bu. Kalau ludah ibu gimana? Lah makin bengkak itu. Makin bengkak. Ludah Nabi menjadi obat, Pak. Terbukti sahabat Nabi ketika di dalam gua Hira, gua Sur, Nabi bersama Abu Bakar. Abu Bakar digigit oleh kalajengking. Ya Abu Bakar, lima tahzan. Kenapa engkau bersedih? Apakah engkau berat meninggalkan istrimu?
apakah engkau berat meninggalkan tanah airmu untuk aku hijrah? La ya Rasulullah, tidak. Ada apa Abu Bakar? Nih, kaki saya sedang digigit kalajengking. Waduh, kalajengking Arab kan gede banget, Bu. Kata Nabi, la tahzan, tenang Abu Bakar. Nabi ngeluarin ludahnya, diusap, dioles ke tempat kaki Abu Bakar yang tersengat kalajengking, sembuh seketika itu, Bu. Masya Allah. Itulah kepribadian banyak. Kalau kita buka ya tentang kepribadian Nabi. Nabi itu kalau berjalan di atas panas tanah terik kagak ada bayangannya. Karena Nabi diciptakan nur ala nur. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Nabi Muhammad itu samsun, laksana matahari. Wa badrun, laksana bulan. Anta nurun fauqa nuri. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dari nur, di atas nur, matahari cahaya. Tapi lebih indah cahayanya Rasulullah. Kalau ada rumah mati gelap, Bu, Nabi masuk itu rumah terang. Tuh. Kalau ibu bapak mati listrik, masuk rumah terang apa kagak? Lah apa butut kagak terang-terang. Nabi masuk, Bu, terang. Enggak pakai listrik lagi. Begitulah, ya. Maka sangat disayangkan kalau ada orang yang benci sama Nabi. Benci sama juriah Nabi. Ada nggak di zaman sekarang, Bu? Oh banyak. Kemarin yang belum lama heboh itu sebuah pemahpud yang bernama Imaduddin, dia bikin tesis yang menghina juriah Nabi, menghina silsilah Nabi. Oh banyak pula para habaib kan marah. Itu apa yang dikatakan Nabi di sini begini, Bu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya, kata Nabi, siapa orang yang menghina zuriyahku, sama aja dia menghina Allah yang menciptakan Rasulullah dan zuriyahnya. Ya, buka suratnya Al-Ahzab ayat 57. Al-Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'zunallaha wa rasulah. Orang-orang yang melecehkan, yuzun, yang menghina, bahkan menganggap remeh, bahkan menyakiti Rasul, ya, dan keturunannya, la'anahumullah fid dunya. Orang itu pasti di dunia dapat kutukan dari Allah. Tuh Pak, ada orang menghina Nabi, langsung sakaratnya susah. Kutukan itu Pak, ya. Bukan hanya di dunia, fil akhirah, sampai di negeri akhirat orang itu tidak bakal masuk surga, bahkan disiapkan a'addalahum azaban alima. Orang yang menghina Rasulullah dan keturunannya dapat azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min zalik. Sampai Nabi bersabda, rawahu Tirmidzi, ya ayuhan nas. Apa artinya? Hei segenap manusia, kata Nabi, inni taraktu fikum, saya telah meninggalkan kepada kamu. Apa itu? Ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballah wa itrati ahli baiti. Kamu tidak akan sesat hidupmu apabila kamu berpegang teguh kepada kitabullah. Apa itu kitabullah? Al-Quran. Terus kemudian kamu memuliakan zuriyah dan keturunan Nabi. Nah, maka mari Pak, jangan suka menghina keturunan Nabi. Itu udah dari sononya, ya. Nah mudah-mudahan Pak, kita termasuk orang yang pencinta zuriyah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah apa yang dilakukan ketika kita sekarang ini masuk bulan Maulid? Boleh Maulid, boleh Maulud. Maulid itu hari kelahiran Nabi, namanya Maulid. Kalau Maulud yang dilahirkan, Maulud yang dilahirkan, Maulid hari kelahiran. Maulud yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan? Baginda Nabi kita Muhammad. Siapa yang berikan nama? Kakeknya Abdul Muttalib. Dia berikan nama Muhammad. Muhammad itu manusia yang sangat terpuji, teragong. Makanya bapak-bapak kalau punya anak jangan lupa awali dengan kalimat Muhammad, supaya anak kita terpuji di dunia, terpuji di akhirat. Seperti Rasulullah terpuji di dunia, terpuji di akhirat. Contohnya bulan Maulid. Seluruh negara-negara Islam mengadakan peringatan Maulid, di mana pertama kali Maulid itu diadakan oleh Bani Fatimiyah yang beraliran Syiah. Cuman dia melihat siapa?
Fatimahnya, istri Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan dan Husain, sambil menyanyikan kasidah-kasidah memuji Ali bin Abi Thalib karena Ali menantunya Rasulullah. Kemudian yang kedua, Maulid terjadi zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, pada waktu terjadi genting antara umat Islam dengan salib, maka seorang Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan orang-orang yang ahli dalam bidang keahliannya. Ada yang pakar astronomi, ada pakar ulama, pakar sastra, dikumpulkan oleh Salahuddin. Bahkan memotong 300 ekor sampai ribuan ekor onta, kambing untuk mengadakan haflah maulid di sebuah istana yang megah, saudara. Maka negara-negara yang mengadakan maulid, insya Allah berkah negaranya, amin. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, man azzama maulidan nabi, siapa orang yang hidupnya selalu mengagungkan tentang kelahiran Nabi, wa kana sababan liqiraatih, dengan dia kumpul di maulid Nabi dibacakan biografi Nabi. Ada Barzanji, ada Ad-Dibai, ada Sintuduror. Itu bagian biografi Nabi, Pak. Bahkan saya baca di sebuah Ad-Diba dikarang, ada Wakana Atok bin Yasar. Atok bin Yasar itu orang Bani Israel. Dia pesan sama bapaknya, Atok, kalau bapakmu masih hidup, Sipron wahida, ada satu surat pisunduk, saya sarok, saya simpan di peti, jangan dibuka ya, kecuali bapakmu sudah mati. Baik ayah. Ketika ayahnya mati dibuka, Pak, apa yang terjadi? Di sana sudah dikatakan dalam kitab Taurat, nanti akan lahir seorang yang bernama Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Udah ada, Pak, keterangan dalam kitab Taurat, ya. Di mana lahirnya di Makkah, udah ada, Pak. Padahal Nabi belum lahir. Nabi udah lahir belum? Oh, jauh kitab Taurat sama Quran, tapi udah ada keterangannya. Ulida fi Makkah wa hijratuhu, ya, hijrahnya Nabi kemana? Ilal Madinah. Kemudian sampai ke negara Syam, Syria ajarannya, sampai ke Indonesia. Itu ajaran Nabi. Udah ada keterangannya dalam kitab Taurat. Jadi seluruh kitab itu mengagungkan Rasulullah. Tapi kenapa ada seorang sekarang ini bid'ahkan tentang mengadakan haflah Maulid Rasul? Mungkin orang itu belum paham, Pak. Kita doakan semakin dia hadir tempat kajian. Makanya pakai ustadz jangan satu. Kalau ustadz ekstrim, ahli bid'ah, ya, contohnya Radio Roja. Waduh, saya kemarin ngadain Maulid Bu Akbar tuh di Yayasan Pendidikan Putra Satria. Kita ngundang Habib Usman As-Sihab. Dia banyak bercerita. Ya, nanti ada Wahabi, dia bergabung untuk menghancurkan Islam, anti Maulid, anti apa lagi, ziarah kubur. Ya Allah, dari mana ente anti? Cobalah ngaji yang bener. Udkhulu fis silmi apa? Ngaji yang benar, jangan sepotong-sepotong. Makanya kita kalau ngaji jangan satu ustad. Ambil mana ustad yang baik pakai. Tapi ustad yang mengajak kepada ad-dolalah, kesesatan, tinggalin. Jangan sampai kita terseret ke neraka. Naudzubillah min dzalik, ya Pak. Nah, Bapak-bapak sekalian, ada bertanya. Saya mau nanya sama ente nanyanya masalah bid'ah. Gua mau tanya lu dalilnya mana? Paling lu apabila sesuatu perbuatan yang enggak pernah dikerjakan oleh Nabi, bid'ah. Lah satu ketika ada sahabat Bilal, ya Bilal, dari mana? Habis wudu ya Rasulullah. Terus ngapain Bilal? Saya sholat sunat wudu ya Rasulullah. Sholat sunat ba'dal wudu. Nabi takrir. Takrir itu apa? Mendiamkan. Artinya meng-ACC. Artinya menyetujui. Bahkan Nabi kagak pernah sholat sunat ba'dal wudu. Ayo, ilmu Pak dalam ini, paham nggak? Ilmunya dalam Pak. Nabi nanya, Bilal dari mana wudu? Terus tadi sholat apa? Sholat yaitu sholat ba'diyatal wudu. Boleh nggak sholat ba'diyatal wudu? Boleh Pak. Yang kagak boleh sholat belum wudu, lah kagak sah. Paham tuh Pak? Nabi membiarkan Pak. Bid'ah dong. Nah enggak. Utsman
telah mengkodifikasi Al-Quran. Nabi nggak pernah perintah. Kalau nggak ada Utsman, nggak ada Al-Quran. Dulu Quran berceceran. Utsman mengadakan satu inisiatif supaya tidak berceceran, dibukukan menjadi Quran yang kita lihat. Itu bid'ah lagi dah. Nabi nggak pernah. Jangan suka bicara bid'ah. Ulama, majelis ulama sudah banyak mengkaji bahwa peringatan Maulid hukumnya bid'ah hasanah. Apa jawabannya? Bid'ah hasanah. Memang nggak pernah dilakukan Nabi, tapi punya nilai-nilai kebaikan. Mana? Di dalam Maulid itu, ini saya singkat aja Pak waktunya. Di dalam Maulid itu, nah ini nih, ada beberapa hal, ya. Di antaranya haflah itu peringatan Maulid, ya. Di sini dikatakan mamin baitin au masjidin au mahallatin. Tidaklah satu rumah, bait rumah, au masjid atau satu masjid, au mahallah atau tempat kantor, masjid, rumah, kantor atau majlis taklim, ya, quri'a fihi maulidan nabi, di mana rumah itu dibacakan Maulid Nabi. Ada kalimat marhaban, ada kan Bu? Ada kan Bu? Ah, itu mahalul qiyam, itu langsung Bu, Rasulullah ruhnya datang. Makanya orang-orang yang soleh begitu kalimat mahalul qiyam nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang HP. Makanya Ibu saya bilangin kalau setiap datang Maulid ikuti itu pembacaan Maulid sirah nabawiyah. Nah itu Pak, dibacakan Maulid di rumah Ibu, di masjid, di kantor, atau di tempat-tempat lain, atau di lapangan tabligh akbar, ya. Illa khaffatil malaikah zalikal bait wal masjid au mahallah. Itu masjid, rumah, termasuk tempat-tempat lapangan dijadikan Maulid, malaikat turun membawa rahmat. Amin ya rabbal. Wa amahullahu ta'ala birrahmah waridwan. Allah tebarkan rahmat ke tempat-tempat Maulid. Ya, coba Ibu lihat. Kalau majlis Rasulullah itu 20.000 baru ngajinya. Maulidnya ratusan ribu. Habib Umar Al-Hafidh Karim kemarin di Istiqlal itu 500.000 orang lebih sampai 1 juta. Itu magnet daripada pembacaan Maulid Bu. Bayangkan. Biasanya kita tuh kalimatnya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Itu kan pujian. Betul nggak? Pujian Nabi. Satu ketika ada seorang sahabat memuji Nabi di depan majid. Ya Rasulullah, antum ahsan, engkau hebat. Ya Rasulullah, antum habibullah, engkau menjadi. Ya Rasulullah, antum syafaatu ummati yaumal qiyamah, engkau menjadi syafaatku nanti pada hari kiamat. Langsung Nabi, ta'ala, dikasih burdah. Burdah itu selimut Bu. Selimut itu masih tersimpan. Di mana? Di Istanbul, Turki Bu. Silakan Ibu yang punya duit datang sono. Ini burdah sejak zaman Rasulullah sampai tahun sekarang masih ada. Terbukti orang yang memuji Nabi dapat pujian dari Rasulullah. Jadi aneh kalau ada orang, segelintir orang anti melakukan maulid. Mudah-mudahan kita termasuk pencinta maulid. Amin ya rabbal alamin. Terus wa amal mutawwifuna bin nur yakni Jibril, Mikail, Israfil wa Izrail. Pada waktu acara maulid berkeliling itu malaikat. Berkeliling malaikat, ya. Malaikat apa aja? Satu, Jibril keliling. Karena Jibril sangat berjasa dengan memberikan turunnya wahyu kepada Rasulullah. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya nurun rezeki dan nurunin hujan. Sekarang hujan jarang turun. Kenapa? Mungkin banyak umatnya melakukan dosa, belum tobat. Iya Pak, hujan belum turun. Ada saudara kita yang air udah kayak air kencing. Dia nggak punya duit, memanggil tukang jet pump. Harganya cukup mahal. Tukang jet pump juga bergengsi Bu, bertahan. Kita doakan semoga turun hujan. Amin. Amin dong Bu, ya. Itu Hasan Al-Basri, ulama besar, ditanya, Syekh ada apa? Saya petani pecaklik. Emang apa? Udah 4 bulan gak turun hujan. Kata saya istighfar. Yang kedua, saya pedagang, bangkrut mulu dagangan saya. Apa resepnya? Istighfar. Saya kawin udah 20 tahun, mandul, gak punya anak, rezeki seret. Istighfar. Ibu buka di dalam Al-Quran
Apa dikatakan? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kita banyak istighfar, lalu Allah ampuni, insya Allah semua hajat kita dikabul. Amin ya rabbal. Yumdid alaikum minas sama'i, turun hujan bu, hujan turun. Makanya kemarin ada edaran dari ketua Masjid Indonesia Yusuf Kala, seluruh masjid ngadain sholat istisqa. Sudah ngadain belum pak? Ya, Abdullah di lapangan ya. Nah kemudian ada khutbahnya seperti kita melakukan sholat Idul Fitri. Kemudian sholat pertama takbirnya 7 kali, yang kedua 5 kali. Ya biasa bacanya bebas. Itu sholat istiqomah. Intinya khotib mengajak tobat supaya turun hujan. Itu intinya ya. Mudah-mudahan kita nih ngaji kita semakin dekat diri kita kepada Allah. Wa Israfil, bu, nanti Israfil itu akan niup apa? Trompet. Wanupi hopisur, ketika trompet itu dunia ini hancur saudara. Kemudian siapa lagi yang keempat? Wa Izrail. Siapa Izrail? Pencabut nyawa. Bapak kenal Izrail? Pernah kenalan Izrail bu? Naudzubillah min dzalik. Tapi walaupun begitu Izrail akan ngintilin ibu. Tidak sedikit orang yang seger buger tahu-tahu mati mendadak. Ada bu ya. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu udah keliling ya. Alaihimussalam. Fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin nabi. Jadi malaikat disuruh Allah, "Hei malaikat, turun ke dunia." Kemana ya Allah? Tuh ke tempat-tempat maulid. Turunkan rahmat, turunkan berkah, turunkan syafaat Rasulullah. Kata sinar man azzama maulidan nabi wajabat lahu syafaah yaumil qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan peringatan maulid nabi, nanti di akhirat dia akan mendapatkan syafaatnya dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu, demikianlah yang banyak dan mungkin banyak kekurangan dalam waktu durasi yang sangat singkat hari ini. Mudah-mudahan ketika kita bicara babu husnil khuluq, kita introspeksi diri kita bahwa Nabi Muhammad tidak pernah emosi. Nabi Muhammad sangat sayang kepada orang-orang miskin. Nabi Muhammad selalu sayang kepada para pembantunya. Bahkan kepada tetangga-tetangganya Nabi Muhammad selalu berkunjung. Mudah-mudahan bulan Maulid dijadikan bulan untuk memperbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Karena Allah dan malaikat juga salawat pak. Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada nggak ayatnya? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Bayangkan pak, saking mulianya Allah dan malaikat salawat sama Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah ente sebagaimana Allah dan malaikat berselawat. Manusia yang paling bakhil, pelit, koret bin medit, idza dzukirtu, apabila disebut Nabi Muhammad walam yusalla alaih, dia tidak pernah membaca salawat. Maka ibu jadikan bulan Maulid perbanyak salawat. Ada satu kisah pendek bu. Di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, anak muda kerja tukang mabok, tukang minum, pendosa. Satu ketika dia meninggal, singkat ya Pak. Akhirnya ada Al-Hatib. Al-Hatib itu nggak pakai speaker. Suara Hatib, suara yang bisikkan, datang kepada setiap orang-orang yang soleh. Ada ulama besar. Hei ulama, no ada yang meninggal no, waliullah. Hei ulama, bisikannya. Akhirnya didatengin bu. Ini ulama itu connect bu, ya. Begitu didatengin, dibuka. Siapa yang meninggal? Oh, ini anak muda. Zahirnya tukang mabok. Zahirnya doyan maksiat. Tiap malam dia mabok bu. Mainnya di kafe mulu apa? Sholat nggak sholat, mabok jalan terus. Saya kemarin melihat nih bu. Ini saya nggak sebut. Udah haji 3 kali. Ada dangdutan. Nyawer berapa? Pak Haji, nanti nyawer ya. Berapa? 1 juta. Nggak rugi? Kagak. Demen malah. Haji dablang gitu pak. Begitu ada panitia bawain apa tuh? Bawain apa bu? Bawa proposal Maulid. Pak Haji, besok Maulid. Di mana? Di Masjid Mujahidin. Kemarin nyawer berapa? Nyawer 1 juta sanggup untuk maksiat. Untuk Maulid kadang-kadang pura-pura kagak sanggup. Ada kira-kira? Woi, ada nggak? Jangan pernah takut. Dana yang dikeluarkan Maulid itu seperti ibu dananya sebagaimana Jabal Uhud. Amin ya robbal. Jangan takut. Diganti bu, diganti pak. Nah apa yang terjadi? Begitu dia lihat anak muda mati, kemudian para ulama mimpi, hai anak muda, kamu kok bisa dikatakan waliullah dari mana?
Memang secara johir saya tukang mabok, tapi tiap malam saya baca sholawat sama Nabi 1000 kali. Kemudian setiap ada haflah maulid, saya selalu merenung, diam aja. Itu yang menyebabkan Allah cinta sama dia. Mudah-mudahan kalau kita pengen dicintai Allah, justru memperbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.